Halo boy, kali ini saya akan merangkum sebuah alur film dari keluarga besar MCU yang berjudul The Eternals yang baru saja rilis beberapa waktu lalu. Film ini berkisah tentang 10 orang pahlawan atau bisa disebut juga dewa, dan mereka sejatinya adalah ras alien abadi dari planet Olympia yang sudah melindungi bumi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Di film ini kita akan melihat sejarah para Eternals itu sendiri, dan juga nanti kita akan diberitahu kenapa mereka tidak membantu para Avengers saat peperangan melawan Thanos, padahal mereka sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu untuk melindungi bumi. Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita ke alur filmnya ya boy. Ini dia The Eternals. Film diawali di dalam sebuah pesawat luar angkasa di mana para Eternals, yaitu ada Ikaris, Gilgamesh, Ajax, Druig, Tina, Sersi, Phastos, Kingo, Sprite, dan juga Makkari. Mereka diperintahkan oleh Celestial Arishem, yaitu pencipta mereka, untuk turun ke bumi dan melindungi para manusia, juga segala kehidupan yang ada di bumi dari para kaum Deviants yang mencoba untuk memusnahkan para manusia dan seisi bumi. Mereka bertarung melindungi manusia selama beribu-ribu tahun lamanya untuk memusnahkan para kaum Deviants yang ada. Dan akhirnya mereka pun bisa memusnahkan mereka semua dan hidup berdampingan dengan manusia. Kita beralih ke masa kini di mana para Deviants sudah musnah dan para Eternal sudah berbaur dengan para manusia. Dan ada Sersi yang menjadi seorang ilmuwan dan mengajar di sebuah universitas. Sersi mempunyai kekasih yang bernama Dan Whitman. Dia adalah seorang manusia biasa yang tinggal di bumi, dan dia digadang-gadang akan menjadi superhero baru di Marvel esok, yaitu Black Knight. Tapi kita nggak bakal bahas itu hari ini ya boy. Kita kembali saat Sersi sedang mengajar, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang cukup kuat. Yang asal-usul gempa ini nanti kita akan tahu di tengah-tengah film. Singkat cerita, Sersi berada di sebuah bar untuk merayakan ulang tahun Dan Whitman bersama dengan Sprite. Tapi Sprite di sini merubah dirinya menjadi seorang wanita dewasa karena kekuatannya adalah ilusi yang mampu merubah keadaan sekitarnya, bahkan bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Dan ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba saja Sersi dan Sprite dihadang oleh Deviant. Mereka mengira bahwa selama ini sudah memusnahkan para kaum Deviants berabad-abad yang lalu, tapi ternyata para kaum Deviants masih ada hingga masa kini. Sersi mencoba untuk melawan Deviant itu sendirian. Saat sudah terpojok, Sprite pun datang membantu Sersi dengan ilusinya dan menggandakan dirinya juga dengan Sersi menjadi sangat banyak untuk membingungkan Deviant itu. Tapi ternyata trik ilusi Sprite tidak berpengaruh kepadanya. Sprite malah tertangkap dan hampir saja terbunuh. Dan tiba-tiba Ikaris pun datang menyelamatkan mereka. Ikaris dengan kekuatan mata lasernya berhasil memojokkan dan melukai Deviant itu. Tapi di luar dugaan mereka, ternyata Deviant di masa kini bisa berevolusi, bahkan mampu memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Dan akhirnya Deviant itu pun berhasil dihalau oleh Ikaris, dan mereka pun segera pergi dari tempat itu dengan kekuatan Sprite. Singkat cerita, karena kejadian itu, Sersi pun menceritakan semuanya kepada Dan, bahwasanya dia bukanlah manusia melainkan makhluk lain, yaitu Eternals yang berasal dari planet Olympia yang diutus sejak ribuan tahun lalu untuk melindungi bumi dari para kaum Deviants. Dari percakapan ini tampaknya Dan tidak begitu terkejut dengan pengakuan Sersi bahwa dia bukanlah manusia. Lantas Dan pun bertanya kepada Sersi, kalau memang Eternals itu diutus sejak ribuan tahun yang lalu untuk melindungi bumi, lantas kenapa mereka tidak membantu para Avengers untuk melawan Thanos waktu itu? Dan akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban kenapa para Eternals tidak membantu Iron Man, Captain America, Thor, dan juga para Avengers lainnya untuk melawan Thanos saat itu. Ternyata para Eternals dilarang untuk ikut campur urusan bumi apapun masalahnya, kecuali para kaum Deviants menyerang mereka. Mereka hanya diberi perintah untuk membasmi para kaum Deviants dan tidak boleh lebih dari itu. Aturan itu harus mereka patuhi agar para manusia bisa berkembang dan bertumbuh sebagaimana mestinya. We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants room. Never have had the chance to develop everything for 7,000 years. Sersi, Sprite, dan juga Ikaris heran kenapa para Deviants masih hidup dan bisa berevolusi menjadi sangat kuat. Ikaris menyarankan agar mereka berkumpul kembali dengan para Eternals yang lain untuk bisa membasmi para Deviants yang masih hidup.
Dan kita akan flashback ke masa lalu pada tahun 575 sebelum Masehi, di mana saat itu para Eternals menghadapi para Deviants yang menyerang kota Babylonia, kota besar yang mereka bangun untuk melindungi manusia saat itu. Setelah peperangan melawan Deviants, kita bisa melihat Ajax, pemimpin para Eternals di bumi yang mempunyai kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan Celestial, pencipta mereka yang bernama Arishem. Di sini kita bisa melihat sepertinya Ajax tidak begitu yakin dengan misi mereka di bumi. Tapi Arishem memerintahkan para Eternals untuk tetap melakukan misinya dan jangan terikat dengan para manusia. Kita masih belum mengetahui apa sebenarnya misi para Eternals datang ke bumi. Sabar, nanti kita akan tahu. And I fear that maybe this time This planet. You must focus on this route. I will not let you down. Setelah itu kita akan melihat Phastos, seorang Eternals yang memiliki kekuatan teknologi yang mampu merancang berbagai teknologi yang nantinya akan digunakan untuk kemajuan umat manusia. Phastos sedang merancang mesin uap saat itu untuk membantu para manusia membajak sawah. Mungkin sekarang kita bisa menyebutnya traktor ya. Tapi Druig, Eternal yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan manusia, tidak yakin manusia bisa menggunakannya, karena manusia pada saat itu bahkan baru mengenal yang namanya roda. Setelah itu kita bisa melihat Sprite yang menghibur para manusia dengan pertunjukan ilusinya, menceritakan tentang kehebatan para Eternals untuk melindungi bumi. Kemudian kita melihat Ikaris yang sedang berbicara dengan Ajax, di mana Ajax menyuruh Ikaris untuk mengutarakan perasaannya kepada Sersi saat itu, karena tidak ada larangan bagi para Eternals untuk mencintai seseorang. Hingga pada akhirnya Ikaris pun menyatakan cintanya kepada Sersi dan mereka pun menikah. Tapi itu adalah masa lalu Sersi dan Ikaris, karena beberapa ribu tahun yang lalu Ikaris tiba-tiba saja pergi dan meninggalkan Sersi. Kita kembali ke masa kini saat Sersi, Ikaris dan juga Sprite menuju ke tempat Ajax, pemimpin mereka, untuk berkumpul kembali. Tapi alangkah terkejutnya mereka, di sana mereka malah menemukan Ajax yang sudah tewas diserang oleh Deviants. Sprite pun amat sedih dengan kematian Ajax hingga membuat ilusi masa-masa terakhir dia bersama Ajax. Sprite sangat yakin bahwa yang membunuhnya adalah Deviants, dan Deviant itu menyerap kekuatan Ajax hingga membuat para Deviants bisa berevolusi seperti sekarang. Di luar rumah saat Sersi masih menangisi kematian Ajax, tiba-tiba bola kekuatan milik Ajax berpindah kepada Sersi hingga membuatnya bisa mendapatkan kekuatan Ajax dan bisa berkomunikasi dengan Celestial Arishem. Namun Arishem hanya berbicara satu kata saja kepada Sersi, yaitu sudah waktunya. Entah apa maksud dari perkataan Arishem itu, tapi nanti kita akan mengetahuinya di akhir film. Ketika Sersi menceritakan kejadian itu kepada Ikaris dan juga Sprite, Ikaris meragukan Sersi yang bisa berbicara dengan Arishem. Ikaris takut bahwa Sersi mengalami yang namanya Matwairi, sebuah kejadian saat para Eternals kehilangan kesadarannya dan lepas kendali, tidak bisa mengontrol kekuatannya. Seperti yang dialami oleh Tina, Eternal yang diperankan oleh Angelina Jolie. Tina mempunyai kekuatan bisa membuat senjata apa saja dari kekuatannya, dan Tina adalah dewi perang terhebat. Tina lepas kendali saat para manusia yang memulai konflik peperangan dengan sesama manusia. Tiba-tiba Tina seperti mengingat masa lalunya dan menyerang semua orang yang ada di hadapannya, bahkan menyerang para Eternals dan hampir membunuh Makari dan juga Ajax. Tapi Gilgamesh berhasil menghentikan Tina dengan kekuatan pukulannya yang sangat kuat dan membuat Tina pingsan. Di altar, para Eternals mencoba memahami gejala Matwairi, karena mereka pikir gejala itu hanyalah mitos dan tidak ada cara untuk menyembuhkan gejala atau penyakit itu. Maka Ajax hanya mempunyai satu ide, yaitu mengambil ingatan Tina, tapi dengan konsekuensi tidak akan terlahir kembali menjadi orang lain. Dan Tina pun menolak usulan Ajax itu. Tina tidak ingin ingatannya diambil karena dia ingin bisa mengingat semua masa lalunya. Ajax pun mengizinkan Tina untuk tetap membawa ingatannya dengan syarat apabila gejala itu muncul kembali dan membahayakan para Eternals, maka Tina harus segera dibunuh. Tina pun menyetujuinya. Kemudian Gilgamesh pun mengambil resiko untuk bersama Tina dan menjaganya agar gejala Matwairi tidak membahayakan siapa-siapa. Di saat itu juga sedang terjadi peperangan manusia yang sedang berlangsung, dan Druig pun sedikit menentang keputusan Arishem bahwa mereka tidak diperbolehkan ikut campur urusan manusia kecuali Deviants. Druig merasa misi mereka salah membiarkan manusia saling membunuh.
Kemudian Druigs pun menentang Ajax dan pergi untuk mengendalikan para manusia agar tidak saling membunuh lagi. Setelah itu, Ajax pun memerintahkan para Eternals untuk berpencar dan menjalani hidupnya masing-masing, berbaur dan menjadi manusia. Singkat cerita, di masa kini kita akan diperlihatkan Eternals Kingo yang sekarang menjadi bintang Bollywood di India dan sedang melakukan proses syuting filmnya. Lalu Cersei, Ikaris dan Sprite pun menghampiri Kingo untuk mengajaknya berkumpul kembali dengan para Eternals yang lain. Karena para Deviants ternyata masih hidup dan Ajax pun sudah tewas dibunuh oleh mereka. Awalnya Kingo menolak untuk bergabung kembali karena para manusia membutuhkannya. Tapi seorang asisten manusianya Kingo memberikan motivasi dan menyuruhnya untuk segera berkumpul bersama Eternals lain. Akhirnya mereka pun pergi bersama menuju para Eternals yang lain. Dan Kingo pun membawa serta asisten manusianya bersama mereka untuk mendokumentasikan perjalanan para Eternals. Dan sampailah mereka di tempat kediaman Gilgamesh dan Tina. Di sana ternyata mereka juga diserang oleh Deviants. Terlihat ada sosok Deviants yang sudah tewas di dekat kediaman mereka. Gilgamesh yang perkasa kini hanya menjadi seorang koki biasa di perkampungan yang sepi. Saat bertemu, Gilgamesh langsung diberitahukan bahwa Ajax sudah tewas. Gilgamesh pun langsung lemas mendengar kenyataan itu. Lantas Gilgamesh pun mengajak mereka untuk bertemu dengan Tina yang masih mengalami mad wiry saat itu. Gilgamesh pun mencoba untuk menenangkan Tina, tapi tampaknya tidak berhasil. Dan Sprite pun menggunakan ilusinya untuk mengingatkan Tina siapa dirinya sebenarnya. Hingga akhirnya Tina pun bisa sadar kembali. Remember who you are. Hello. Di dalam rumah mereka merayakan kebersamaan mereka dengan memakan hidangan dari Gilgamesh. Dan menariknya kita akan mendengar obrolan mereka tentang para Avengers yang sudah kehilangan Iron Man dan juga Captain America. Bahkan Kingo mengatakan bahwa Thor dulunya selalu mengikutinya sewaktu kecil. Ini menandakan bahwa memang para Eternals sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan seorang Thor juga mengenal salah satu Eternals, yaitu Kingo. Now he's a famous Avenger and won't return my call. Di sela-sela pembicaraan mereka, Cersei memutuskan untuk pergi keluar dan melihat-lihat gambar yang dibuat oleh Tina. Gambar itu berasal dari masa lalu Tina, tapi mereka semua tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Yang Gilgamesh tahu, Tina merasa sebelumnya ada di sebuah planet dan selalu terjadi gempa. Kemudian setelahnya, planet itu pun langsung binasa. Dan gempa itu pun juga terjadi di awal-awal film tadi, yang mereka rasakan saat itu saat Cersei sedang mengajar. Tapi mereka masih belum mengetahui penyebab gempa itu, dan apakah ingatan Tina ini berkaitan dengan yang mereka alami. Cersei juga masih bingung kenapa Ajax memilihnya untuk menjadi pemimpin setelah ia tewas. Bahkan Cersei tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan Arishem. Gilgamesh pun menyarankan Cersei untuk tidak memaksakan diri dan mencoba semampunya. Maybe you're trying too hard. You just have to listen. Setelah itu, Cersei mencoba menenangkan dirinya dan mencoba untuk bisa memakai kekuatan Ajax agar bisa berkomunikasi dengan Arishem. Ternyata usaha Cersei berhasil. Dia pun bisa berkomunikasi dengan Arishem. Cersei memberitahukan kepada Arishem bahwa Ajax sudah tewas oleh Deviants. Namun Arishem mengatakan bahwa itu adalah salah satu konsekuensi dari sebuah kelahiran. Arishem memberitahu Cersei tujuan mereka sebenarnya dikirim ke bumi, yaitu untuk menciptakan kelahiran Celestial baru. Celestial Tiamut dipilih untuk dilahirkan di bumi dan para Eternals dikirim untuk bisa mewujudkannya. Ternyata syarat untuk bisa melahirkan Celestial baru adalah dengan mengkonsumsi energi kehidupan yang ada di suatu planet. Dan Eternals bertugas untuk menjaga para manusia agar terus bisa berkembang dan tidak musnah, dan bisa memenuhi planet bumi dengan kehidupan yang mencapai syarat kelahiran Celestial baru. Kini populasi manusia dan makhluk hidup di bumi sudah memenuhi syarat untuk kelahiran Celestial. Ternyata selama ini para Eternals dibohongi oleh Arishem. Mereka diperintahkan untuk membunuh para Deviants karena kaum Deviants akan memusnahkan manusia dan kehidupan di bumi yang akan memperlambat kelahiran Celestial baru.
Bahkan tugas Eternals di bumi bukanlah tugas pertama bagi mereka, para Eternals. Mereka selama ini sudah banyak melahirkan Celestial baru dari planet-planet lain. Dan itu sangat masuk akal kenapa Tina selalu mengingat masa lalu tentang kehancuran sebuah planet. Ternyata yang dialami Tina bukanlah sebuah penyakit, melainkan ingatan Tina selama ini yang gagal diambil oleh para Celestial. Karena ingatan para Eternals akan diambil oleh para Celestial dan dibentuk ulang setelah mereka melahirkan Celestial baru. Karena mereka sekarang sudah mengetahui apa tujuan sebenarnya Celestial mengirim para Eternals ke bumi atau ke suatu planet, sekarang mereka bimbang harus bagaimana. Di satu sisi, mereka tidak bisa melawan kehendak Celestial karena mereka adalah pencipta dari para Eternals itu sendiri dan kekuatannya yang tanpa batas. Tapi di sisi lain, mereka juga merasa bahwa ini adalah cara yang salah, mengorbankan seisi bumi dan juga planet untuk melahirkan Celestial yang baru. Dan mereka pun sepakat mencoba untuk menghentikan Celestial Tiamut lahir di bumi bagaimanapun caranya. We're not gonna let everyone on Earth die, right? Delay it until we figure out how. We have to stop the emergence. Singkat cerita, mereka pun datang ke kediaman Druigs Eternal yang terakhir kali kita lihat memilih jalan sendiri untuk menghentikan perang antar manusia. Di sana ada banyak sekali manusia yang ternyata masih dalam kendali Druigs. Mereka meminta bantuan dari Druigs untuk menggunakan kekuatannya yang bisa mengendalikan pikiran agar bisa membuat Celestial Tiamut tertidur dan menunda kelahirannya. Tapi ternyata Druig menolak untuk bergabung dan membantu mereka karena Druig merasa telah dibohongi oleh Arishem dengan mengirim mereka sebagai pelindung bumi. Tapi pada kenyataannya merekalah yang akan menghancurkan bumi dan seisinya. Di saat mereka semua sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa karena Druig tidak mau membantu mereka, tiba-tiba saja para Deviants menyerang mereka satu persatu. Ikaris diserang dan dibawa pergi oleh salah satu Deviants. Kingo menyelamatkan Cersei yang hampir saja diserang oleh Deviants dengan kekuatan tembaknya. Dan dengan lugunya, asisten Kingo malah merekam pertarungan mereka yang sangat berbahaya. Semua Eternals bertarung melawan Deviant. Cersei mencoba menyelamatkan warga yang ada di situ, tapi malah terkena serangan dari Deviants. Ikaris mencoba menyelamatkan diri dan hampir diserap kekuatannya oleh salah satu Deviants. Beruntung Ikaris diselamatkan oleh Gilgamesh. Namun di saat yang tidak tepat, gejala matahari Tina kambuh dan membuat dia tidak sadarkan diri. Kemudian malah menyerang Ikaris. Beruntung ada Gilgamesh yang menyadarkannya, lalu menyuruh Tina untuk diam di tempat agar gejalanya tidak kambuh lagi. Di tempat lain, Ikaris mencoba menghalau Deviants yang ingin menyerang ke desa. Ikaris tanpa kewalahan melawan para Deviants. Cersei datang membantu Ikaris, tapi naas malah Cersei yang diserang oleh Deviants itu. Tapi tanpa diduga, Cersei bisa mengalahkan Deviants itu dan merubahnya menjadi sebuah kayu. Di tempat lain, Gilgamesh melawan Deviants seorang diri. Tina hanya bisa berdiam diri karena menahan gejalanya agar tidak kambuh. Tapi naas, Gilgamesh malah terbunuh saat itu juga. Dan kekuatan Gilgamesh berhasil disedot oleh Deviants itu dan menjadikannya bisa berevolusi, bahkan bisa berbicara. I can see what she saw. I understand now. We just wanted to survive. Ketika Deviants itu mencoba untuk membunuh Tina, Ikaris datang menghalau Deviants yang sudah berevolusi tadi. Setelah kematian Gilgamesh, Cersei pun kembali meyakinkan Druig untuk membantu mereka melawan Arishem karena para Deviants kini sudah berevolusi dengan sempurna. Druig tidak yakin dengan kekuatannya untuk membuat Celestial Tiamut tertidur untuk menunda kelahirannya. Dan karena itu mereka membutuhkan Eternal yang bisa memberikan mereka rencana yang bagus untuk menjalankan misi mereka, yaitu Phastos, Eternal yang mempunyai kekuatan penciptaan teknologi. Dan inilah Phastos di masa lalu yang menyesali penciptaan teknologinya untuk peradaban manusia. Alih-alih Phastos menciptakan teknologi untuk membantu kemajuan teknologi manusia, malah manusia menggunakannya untuk perang dan membunuh satu sama lain. Akhirnya Phastos pun berhenti menciptakan teknologi lagi untuk manusia. Kini Phastos hanya seorang ayah yang memperbaiki sepeda anaknya. Phastos kini sudah mempunyai keluarga yang bahagia, tapi agak sedikit keluar jalur mungkin. Karena Phastos menjadi seorang gay atau penyuka sesama jenis. Cersei dan yang lainnya mencoba untuk membujuk Phastos membantu mereka melawan Arishem dan menunda kelahiran Tiamut. Tapi Phastos menolak ajakan mereka. Phastos hanya ingin bahagia bersama keluarganya saat ini dan tidak ingin kembali menjalani hidup sebagai Eternals.
Tapi kemudian pasangan Phastos mengatakan kepadanya untuk ikut bersama mereka dan menyelamatkan bumi, karena itu adalah yang diinginkan keluarganya. Akhirnya Phastos pun ikut bersama Cersei dan juga Eternals yang lain. Mereka pergi ke Babylonia, tempat pertahanan mereka di masa lampau, untuk mengambil pesawat mereka yang masih ada di sana tertimbun gurun pasir. Ketika mereka sudah masuk di dalam pesawat, ternyata di sana sudah ada Eternals Makari yang menunggu mereka. Di sana Phastos langsung menciptakan rancangan teknologinya untuk menunda kelahiran Tiamut. Phastos merancang sebuah gelang yang bisa menyerap energi satu sama lain dan memberikan kekuatan itu kepada satu orang. Dan orang yang menerima kekuatan dari seluruh Eternals akan menjadi sangat overpower, sehingga bisa menunda kelahiran Celestial Tiamut. Tapi ternyata tidak semua Eternals setuju dengan rencana itu, seperti Kingo yang khawatir jika malah membunuh Tiamut, maka tatanan dunia akan hancur dan sebagainya. Begitu juga dengan Sprite dan Ikaris, yang sepertinya juga tidak begitu setuju dengan rencana ini. Kemudian Sprite pun pergi karena kesal, sebab Cersei yang harus dipilih sebagai pemimpin mereka oleh Ajax, bukanlah Ikaris. Karena di Eternal sendiri, Ikarislah yang terkuat. Ikaris pun mengejar Sprite, lantas Kingo pun juga setuju jika Ikarislah yang harus memutuskan. Kingo mengatakan dia akan mengikuti Ikaris sampai akhir. Lantas Ikaris pun mengatakan kepada Kingo bahwa dia tidak sebaik itu dan tidak pantas untuk diikuti oleh Kingo. Kemudian kita akan dibawa flashback saat Ikaris bertemu dengan Ajax 7 hari sebelum kelahiran Celestial. Ternyata Ikaris sendiri sudah mengetahui bahwa bumi akan hancur karena kelahiran Celestial baru. Ikaris juga sejak awal sudah mengetahui misi mereka yang sebenarnya. Namun saat itu Ajax memberitahu kepada Ikaris untuk memberitahu yang sebenarnya kepada seluruh Eternals dan menyatukan kembali para Eternals untuk menghentikan kelahiran Celestial di bumi. Ikaris mempertanyakan keputusan Ajax sebagai pemimpin mereka, dan Ajax menceritakan bahwa sebenarnya Thanos menghilangkan separuh seisi bumi sewaktu perang di Avengers Endgame karena sudah mengetahui rencana Arishem akan menghancurkan bumi dengan kelahiran Celestial Tiamut. Thanos mencoba menunda kelahiran Tiamut waktu itu, tapi para Avengers malah mengembalikan seluruh populasi yang sudah dihapus oleh Thanos, hingga akhirnya Celestial Tiamut pun bisa lahir dengan cepat. Walaupun Ajax sudah mengabdi pada Arishem selama jutaan tahun dan membantu melahirkan Celestial baru di setiap planet, tapi kali ini Ajax tidak ingin bumi hancur, karena kehidupan di bumi berbeda dengan planet yang lainnya. Manusia di bumi telah mengubah Ajax selama ini. Mendengar itu, Ikaris pun mengatakan hal yang sama seperti Kingo, bahwa dia akan mengikuti Ajax sampai akhir apapun keputusannya. Sebelum mereka pergi ke tempat para Eternals untuk berkumpul, Ikaris mengajak Ajax ke suatu tempat, dan di sini kita baru mengetahui ternyata yang membunuh Ajax adalah Ikaris. Dia mengajak Ajax untuk melihat para Deviants yang masih hidup, tapi tidak memberitahukannya kepada Eternals yang lain, karena Ikaris sudah mengetahui bahwa Ajax akan berubah pikiran. Ikaris yang masih percaya dan setia kepada para Celestial pun akhirnya membunuh Ajax dengan memanfaatkan para Deviants yang masih hidup untuk menghilangkan kecurigaan para Eternals lain kepadanya. Singkat cerita, Phastos memerintahkan Makari untuk mencari lokasi kelahiran Tiamut. Dengan kecepatannya pun Makari berhasil menemukannya. Namun Ikaris dengan jirah lengkapnya pun mencoba menghentikan yang lain untuk menggagalkan Celestial Tiamut. Mereka semua pun kaget, tidak menyangka bahwa Ikaris akan melakukan ini, bahkan membunuh Ajax karena kesetiaannya kepada para Celestial. Makari yang baru saja tiba pun hampir terbunuh oleh Ikaris. Beruntung Kingo menyelamatkannya. Di sini mereka semua terpecah belah. Sebagian Eternals tidak ingin bumi hancur, tapi Ikaris percaya bahwa tujuan para Celestial benar, yaitu untuk kelangsungan hidup seluruh alam semesta. Sprite pun berpihak kepada Ikaris dan mengikutinya. Cersei pun sudah putus asa karena kekuatan mereka yang kurang untuk menghentikan kelahiran Celestial Tiamut. Tapi Tina memberikan sedikit nasihat kepada Cersei yang bisa membuatnya bangkit kembali dan percaya bahwa Ajax memilihnya sebagai pemimpin karena dia yakin dengan keputusan Cersei. Kemudian Phastos pun datang memberitahukan rencananya untuk membuat gelang dan menyatukan kekuatan mereka pun bisa dilakukan, yaitu dengan bola kekuatan yang diberikan oleh Ajax kepada Cersei. Singkat cerita, Phastos pun berhasil membuat gelang dari bola itu. Dan mereka pun mengenakan jirah perang lalu berangkat menuju ke tempat kelahiran Celestial Tiamut.
Ternyata di sana sudah ada Ikaris dan juga Sprite yang menjaga kelahiran Tiamut. Ikaris langsung menerobos masuk ke pesawat dan bertarung dengan Tina. Namun ternyata Tina hanyalah sebuah pengalian saja. Di bawah, Cersei, Makari, dan juga Druig sudah mengumpulkan energi Unimind mereka dan terlihat Druig hampir bisa berhasil menidurkan Celestial Tiamut. Tapi Ikaris datang menggagalkan Unimind mereka. Ikaris pun menghajar Druig sampai ke dasar bumi. Pesawat mereka pun juga dihancurkan oleh Ikaris dengan Tina dan Pastos yang masih berada di dalamnya. Beruntung Makari bisa cepat menyelamatkan mereka. Pertarungan pun berlanjut setelahnya. Makari menghajar habis-habisan Ikaris karena telah membunuh Druig. Pastos dan Tina pun membantu Makari untuk menghambat Ikaris. Sementara Cersei pergi sendirian untuk mencoba menghentikan kelahiran Tiamut. Sesampainya di sana, Cersei sudah disambut oleh Sprite yang merubah dirinya menjadi Ajax. Tapi ternyata Cersei tertipu dengan ilusi Sprite. Sprite yang sebenarnya ada di belakang Cersei dan berhasil menusuknya. Ternyata Sprite selama ini cemburu kepada Cersei karena pernah bersama Ikaris. Sprite selama ini juga mencintai Ikaris, tapi karena tubuhnya yang tidak bisa bertumbuh dewasa dan terjebak dalam tubuh kecilnya, Sprite pun tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia ingin sekali menjadi dewasa dan bisa normal seperti yang lain. Belum siap Sprite mengutarakan unek-uneknya, tiba-tiba Druig datang dari belakang memukul Sprite hingga pingsan. Ternyata Druig berhasil selamat. Di tempat lain, Pastos, Tina, dan Makari masih bertarung dengan Ikaris. Tapi tiba-tiba Deviant datang ikut dalam pertarungan mereka dan berniat membunuh mereka semua dan menyerap kekuatan para Eternals. Pastos menahan Ikaris dengan kekuatannya agar tidak bisa mengejar Cersei, sedangkan Tina menghadapi Deviant itu sendirian. Tina hampir saja kalah dan tertipu oleh Deviant yang mencoba mempengaruhi pikiran Tina dengan mengatakan dia adalah Gilgamesh yang ada di tubuh Deviant. Saat kekuatan Tina hampir diserap olehnya, Tina pun berhasil mengalahkan Deviant itu. Tapi ternyata di saat itu juga Celestial Tiamut sudah bangkit dan menunjukkan wujudnya. Bisa dilihat dari tangannya saja yang menggenggam seluruh lautan. Cersei yang berada tepat di telapak tangan Tiamut pun mencoba membekukan Tiamut dengan kekuatannya. Tapi tiba-tiba Ikaris datang untuk menghentikan Cersei. Cersei sudah pasrah jika Ikaris memang harus membunuhnya. Namun ternyata Ikaris tidak sanggup membunuh Cersei karena dia masih mencintainya. Cersei pun melanjutkan niatnya untuk membekukan Tiamut. Dan tiba-tiba saja Cersei dan semua Eternals yang lain terhubung menjadi satu, membentuk Unimind. Begitu juga dengan Sprite dan juga Ikaris. Cersei pun mendapatkan kekuatan dari Unimind dan berhasil menghentikan Tiamut. Alih-alih Cersei hanya ingin membekukan Tiamut dengan kekuatan Unimind, tapi Cersei malah membunuh Celestial Tiamut. Ikaris yang merasa bersalah kepada mereka pun memutuskan untuk bunuh diri dan menuju matahari langsung untuk menebus kesalahannya kepada para Eternals. Kemudian Cersei pun menawarkan kepada Sprite untuk menjadi manusia dengan kekuatan Unimind di tangannya. Tapi dengan konsekuensi Sprite akan menua dan mati. Dia tidak akan lagi abadi seperti para Eternals. Sprite pun menyanggupinya. Singkat cerita, kini bumi bisa mereka selamatkan dari bencana kelahiran Celestial Tiamut. Para Eternals kini mempunyai misi baru, yaitu menemukan para Eternals lain yang tersebar di seluruh alam semesta dan mengajak mereka untuk bergabung melawan kehendak para Celestial yang ingin menghancurkan setiap planet. Namun saat Cersei ingin berpamitan dengan Dan Whitman, tiba-tiba saja Arishem, pencipta mereka, muncul di hadapan bumi dan menarik seluruh Eternals yang masih tersisa di bumi. Arishem membawa mereka entah kemana karena telah menentangnya dan menggagalkan kelahiran Celestial baru di bumi. Spare them, but your memories for the people of this planet will return for judgment. Di akhir film atau di credit scene, seperti kebiasaan Marvel yang menaruh bocoran-bocoran kelanjutan dari film selanjutnya, bisa disimpulkan bahwa film The Eternals ini kemungkinan ada kelanjutannya. Dengan credit scene yang menampilkan Tina, Druig, dan Makari yang berhasil menemukan Eternals lain saat itu. Dan mendengar dari percakapan mereka, anggota Eternals yang Tina temui mengatakan bahwa dia adalah saudara dari Thanos yang bernama Eros.
Eros menunjukkan bola yang sama seperti milik Ajax dan memberitahu kemana Alyssum membawa Cersei, Phastos, dan juga Kingo. Your friends are in big trouble. We know where to find them. Semoga memang segera ada film kelanjutan dari Eternals ini ya. Karena satu film ini aja itu belum cukup untuk menjelaskan betapa luasnya alam semesta di Marvel. Dan yang terpenting, kita sudah tahu kenapa mereka tidak membantu Avengers saat melawan Thanos. Dan ngomongin Thanos, ternyata dipikir-pikir lagi, dialah yang jadi pahlawan sebenarnya. Karena dari awal, Thanos ingin menyelamatkan bumi dari kelahiran Celestial Tiamut dan menghapus separuh populasi di bumi. Segitu aja alur film Eternals kali ini, semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa di film selanjutnya, saya undur diri dan ciao.